Tujuan pendidikan pada masa kolonial adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda. Di samping ada sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan lain-lain. Kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin meningkat disesuaikan dengan perkembangan industri Belanda yang semakin lama semakin berkembang. Maka dari itu, pemerintah kolonial membutuhkan tenaga kerja terdidik untuk mengisi kursi kepegawaian yang diharuskan. Mata pelajaran yang diajarkan pada saat itu adalah membaca, menulis, bahasa, dan berhitung. Sistem persekolahan pada zaman kolonial Belanda abad ke-20 terdiri dari 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan rendah yang dibagi menjadi 2, yaitu sekolah Eropa dan sekolah Bumi Putra. Yang kedua, pendidikan lanjutan atau menengah, dan yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum yang berbeda. Unsur pokok yang terkait dalam sistem pendidikan kolonial Belanda adalah ekonomi dan penjajahan. Karena adanya kepentingan itulah, para penyusun konsep pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik pemerintahan pusat yang ada di Belanda. Maka merupakan suatu kewajaran apabila sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan kolonial Belanda. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, tampak jelas adanya perlakuan yang berbeda, baik itu bagi anak-anak Eropa, Cina, maupun bagi pribumi sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas atau bangsawan dan bagi golongan bawah atau rakyat biasa. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menghalangi rakyat biasa memasuki sekolah yang khusus untuk anak-anak Eropa. Sehingga bagi rakyat Bumi Putra, terutama bagi rakyat biasa, hanya bisa menduduki sekolah pada tingkat rendah saja. Pada tahun 1920, lahirlah cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro yang lahir di Yogyakarta. Beliau menamatkan pendidikan dasar di Belanda. Selama di Belanda, Suwardi muda memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Setelah Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919, segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tahun 1922, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Semboyan Ki Hajar Dewantoro yang sangat melekat di benak kita masing-masing adalah Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Apabila hakikat dari semboyan ini benar-benar diimplementasikan dengan baik dan benar oleh kita, maka akan memberikan dampak positif bagi kita sendiri dan generasi bangsa yang akan datang. Ki Hajar Dewantoro memandang sosok guru bukan sekedar mengajarkan ilmu tertentu, namun menjadi perekat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, nilai religiusitas, dan spiritualitas. Ki Hajar Dewantoro menerapkan pendidikan yang humanis, yaitu memanusiakan manusia yang berbudaya dan berkembang secara daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Pada masa Orde Lama pada periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 hingga 1966, sistem pendidikannya tetap disesuaikan seperti pada zaman Jepang. Sedangkan sistem pembelajaran umum tetap sama serta bahasa pengantar yang ditetapkan ialah bahasa Indonesia untuk di sekolah.
Tapi pemerintahan Indonesia memberlakukannya berbeda, di mana di era ini ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak belajar dan bersekolah. Pada masa Orde Baru hingga tahun 1998, hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Pada masa reformasi yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah, termasuk di dalamnya otonomi pendidikan. Pada tahun 2006, kita menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Lalu pada tahun 2013 menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Kemudian setelah masa pandemi terlewati, kita menggunakan kurikulum merdeka. Sejarah pendidikan Indonesia di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran pendidikan itu sangat penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda, tetapi pendidikan memiliki tujuan yang sama. Setiap masa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa saat itu, hingga mampu menjawab tantangan di masa mendatang.